Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Irsa Farobi, mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Di sini kami sebagai pemateri akan menjelaskan apa itu bauran pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai pemateri pertama dan juga sebagai moderator akan menjelaskan apa itu pengertian pemasaran. Jadi, pemasaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan cara membuat produk, menentukan harga, menentukan tempat penjualan, dan mempromosikan produk kepada konsumen. Kemudian, pengertian pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lainnya. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dengan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Akan sangat berbahaya jika penciptaan produk tidak didasarkan pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk adalah individu atau perorangan atau kelompok tertentu ataupun industri. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria, NIM 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Pemateri sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing mix ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis selalu berkaitan dengan yang namanya pemasaran atau marketing. Suatu bisnis tidak akan berjalan dengan baik apabila metode atau strategi pemasaran yang dilakukan pembisnis atau perusahaan itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Sebenarnya banyak sekali para ahli yang menjelaskan tentang marketing mix atau bauran pemasaran ini. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan intinya saja. Jadi intinya itu marketing mix atau bauran pemasaran merupakan suatu komponen-komponen yang digunakan oleh manajemen untuk di dalam kegiatan perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Nah, untuk mencapai kepuasan yang tinggi, perusahaan tersebut harus tahu kapan dan bagaimana pelanggan mereka puas tentang produk dan layanan perusahaan tersebut. Nah, marketing mix ini mempunyai 4 komponen yang biasa disebut 4P. Yang pertama yaitu product atau produk, yang kedua yaitu price atau harga, yang ketiga yaitu pledge distribusi atau tempat, dan yang terakhir promotion yaitu promosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk terlebih dahulu. Dalam marketing, ketika kita berbicara tentang produk, maka di sini kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk menghasilkan sebuah produk yang sekiranya itu bisa diminati oleh orang banyak atau diminati oleh banyak konsumen. Jadi di sini intinya seorang pembisnis atau sebuah perusahaan itu terlebih dahulu harus mengetahui produknya. Produk apa yang harus mereka keluarkan dan mereka buat ketika produk itu digunakan oleh konsumen. Konsumen tersebut
merasakan kepuasan tersendiri dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Dan tentunya produk tersebut bisa menghasilkan margin atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junierawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur dari marketing mix. Kan udah tahu marketing mix itu apa, atau istilahnya bauran pemasaran itu apa, sudah dijelaskan tadi oleh materi pertama. Dan unsur-unsur dari marketing mix itu apa aja. Jadi unsur-unsur dari marketing mix itu yang pada awalnya asal mulanya udah 4P, kemudian dikembangkan menjadi 7P. Ya, di sini kami akan membahas tentang unsur marketing mix yang 4P, di mana 4P itu terdiri dari produk, promotion, place, dan price. Ya, meskipun gak urut gak apa-apa ya. Yang produk tadi udah jelaskan oleh rekan saya Anis Fitria. Kemudian saya akan menjelaskan tentang price. Jadi price, udah tahu price itu apa? Ya, harga. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu disebut harga. Jadi harga itu adalah jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan, jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan yang perlu dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk gitu. Dalam price ini ada unsur atau prinsip mengenai strategi pemberian harga produk. Yang pertama, harga produk harus diatur dengan tepat. Kenapa? Karena price atau harga produk di sini juga mempengaruhi suatu perusahaan tersebut, karena akan dapat menyebabkan kelemahan suatu perusahaan gitu. Contohnya seperti halnya perusahaan A menjual suatu barang yang sama dengan suatu perusahaan B, akan tetapi harga perusahaan A itu lebih tinggi daripada perusahaan B, otomatis konsumen akan lari atau akan membeli produk dari perusahaan B begitu. Kemudian mengpres di sini mengenai diskon, mengenai pembayaran, dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan strategi pemberian harga. Kemudian yang ketiga adalah place. Jadi place ini adalah lokasi. Place ini juga bisa disebut dengan dimaksud dengan mengenai distribusi atau lain sebagainya, atau cakupan distribusi lain sebagainya. Tetapi place di sini lebih pada lokasi, di mana lokasi yang strategis itu akan menunjang suatu perusahaan tersebut untuk menarik konsumen gitu. Jadi lokasi yang strategis itu akan menunjang dari perusahaan tersebut untuk berkembang dan maju begitu. Dan seperti halnya lokasi yang strategis itu dekat dengan sarana umum, seperti dekat dengan mall dan lain sebagainya begitu. Dan yang keempat itu adalah promosi, atau disebut dengan promotion. Jadi promosi di sini merupakan alat untuk menarik konsumen, bagaimana konsumen tersebut dapat membeli produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi promosi ini sangat berpengaruh atau sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Jadi di sini promosi ada 4 sarana. Yang pertama tentang advertising atau pengiklanan, yang kedua sales promotion, dan yang ketiga publicity atau publisitas, yang keempat penjualan pribadi atau personal selling, public relation, dan direct marketing. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan untuk materi pagi hari ini. Jika ada yang belum dimengerti ataupun belum dipahami, bisa ditanyakan dengan cara menyebutkan nama dan NIM